Kita buktikan siapa yang mau menangis malam ini. Aku jawab dulu soal Natal, boleh? Silakan. Ya, tadi kan kamu bertanya mengenai, tadi kan dia menanyakan kenapa kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus tanggal 25, katanya nggak ada perintahnya di dalam Alkitab. Padahal dia merayakan Maulud Nabi nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Ya, dan dia nggak bisa jawab itu. Ya, dia mengatakan barang siapa yang merayakan ulang tahunnya, tapi tidak diperintahkan di dalam Alkitabnya atau di dalam kitab sucinya, apa tadi dia bilang? Ayo Pak, jawab Pak. Tanggal lahirnya tidak jelas. Mengikuti ajaran dia. Tidak Tanggal mengikuti ajaran lahirnya tidak Tuhan, jelas. kan gitu kan? Nggak diperintahkan kan, gitu kan? Ya, sama. Ya, Maulud Nabinya juga tidak ada di dalam Quran. Silsilah Nabinya aja nggak ada di dalam Quran. Ya, apalagi di dalam hadis. Nah, sekarang banyak tuduhan yang menyatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus ini merupakan perayaan Dies Natalis Solis Invicti. Ya, ini tidaklah benar. Dewa Matahari nggak pernah lahir, ya, nggak ada bidannya. Ya. Dewa Matahari itu tidak pernah lahir, ya, itu hanya cerita mitos, ya. Mereka mengatakan ini adalah perayaan didedikasikan untuk Dewa Mitra yang diidentikan dengan Dewa Romawi Sol Invictus. Ya, ini perayaan kultus kuno. Tetapi kultus ini baru diperkenalkan oleh Kaisar Aurelianus pada tahun 274 Masehi. Sekarang kalau kita lihat kapan perayaan Natal ini dirayakan. Perayaan pagan Dewa Matahari itu baru ada 148 tahun setelah orang Kristen merayakan Natal. Perayaan Dies Natalis Sol Invictus, ya, ini dilakukan pada titik balik matahari di musim dingin atau winter solstice namanya. Ya, dan perayaan ini terjadi 148 tahun setelah Paus Telesporus merayakan misa malam Natal 24 Desember tahun 126 Masehi. Ini jaraknya cukup jauh nggak nih teman-teman? Ya, jadi gereja itu sudah merayakan Natal lebih dulu, ya, pada awal-awal abad kedua. Ya, kemudian mereka tuduhan, ya, termasuk Uclim, mereka menambahkan, ya, secara resmi bahwa Natal itu baru ditetapkan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung yang menjadi Kristen tahun 325. Ini nggak betul, ya. Dan katanya perayaan kafir ini sebagai hari kelahiran Yesus Sang Surya kebenaran, karena Yesus juga adalah terang dunia, di Maleakhi 4 ayat 2, ya. Kemudian dikatakan surya pagi dari tempat tinggi. Ini nubuatan mengenai Yesus. Lukas 1 ayat 78. Jadi mereka menambahkan tuduhan bahwa fokus penyembahan kepada Dewa Matahari kemudian digantikan dengan Tuhan yang menciptakan matahari. Ini keliru karena sudah kita rayakan bapak-bapak gereja dan gereja awal itu sudah merayakan sejak awal abad kedua, ya. Oke, di sini Yesus, ya, di nubuatan Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa Yesus adalah Sang Surya kebenaran. Dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ini adalah profesi tentang Mesias. Kesembuhan pada sayapnya ini, kalau teman-teman ingat, ya, di dalam Injil dikatakan wanita yang pendarahan itu memegang ujung jubah Yesus, ya. Ujung jubah itu jadi kalau orang Yahudi itu menggunakan talit namanya. Ya, dia memakai satu jubah yang ujungnya Sophie, itu. yang saya tanya tanggalnya berapa? Kamu diam dulu. Aku jelasin dulu, ya. Ini pengajaran. Jadi nanti aku akan kasih juga mengenai nabimu, ya. Sabar. Tanggal tadi udah ada tanggal 24 tadi udah ada Bu Sophie. 24 Desember. Sebentar. Shut up. Ya, ini nubuatan mengenai Mesias nih, Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6 dikatakan kesembuhan pada sayapnya. Ya, ini bicara pada waktu wanita yang pendarahan itu memegang ujung jubah Yesus, dia seketika itu juga sembuh. Ya, itu yang dipegang adalah talit, ya, baju jubah Yesus itu dia menggunakan talit, ya, bangsa Israel. Orang Yahudi menggunakan talit di situ, ya. Oke, ini tadi nubuatan Lukas 1 ayat 76 sampai 80, ya. Ini nyanyian Zakaria ketika Yohanes Pembaptis disunat. Oh, Sophie, ya, tanggalnya berapa, namanya. Sophie? Shut up. Bukan itu yang saya minta, bukan data itu. Ya, Zakaria mengatakan pada waktu Anda lihat yang saya beri warna kuning, surya pagi dari tempat yang tinggi
untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, ya, maut nih, sorry ya, kurang P, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, ini adalah nubuatan mengenai kelahiran Yesus, sang terang dunia. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Lalu adakah bukti sejarah ya bahwa dewa-dewa yang disebutkan itu Saturnus, Sol, Invictus, Mitra itu lahir 25 Desember? Tidak ada. Ya, mereka ini bukan tokoh-tokoh sejarah tapi tokoh-tokoh dewa hayalan di bawah pohon kurma, ya. Ini adalah hasil dewa-dewa atau ala-ala perenungan di bawah pohon kurma, ya. Jadi ini adalah mitos, sedangkan Tuhan kita itu masuk di dalam sejarah manusia. Sekarang, ya, dikatakan begini nih. Pertama, bukti arkeologi menunjukkan ya bahwa yang mereka sebutkan kuil dewa matahari atau Mitra, ya, kuil dewa Mitraik, ini paling awal pada zaman Kekaisaran Romawi itu tertanggal lebih dari 1 abad dari era kebangkitan agama Kristen. Saya nggak minta data ya, itu. Prasasti Mitraik yang paling awal. Aku nggak ngomong sama lo, aku ngomong sama pemirsa YouTube biar cerdas. Kalau kamu tuh Muslim kacangan. Diskusi di sini loh kok gitu. Prasasti Mitraik yang paling awal yang dulu diketahui itu berasal dari abad kedua. Sehingga kekristenan itu tidak bergantung pada agama Mitraisme ini, ya, dan tidak ada bukti ya bahwa Mitraik ini ada sebelum tahun 100 Masehi. Jadi Kristen ini sama sekali tidak meminjam ajaran Mitraisme karena agama Kristen. Kamu nggak selevel sama gue, jadi kamu diam dulu. Kristen ini tidak meminjam ajarannya dari Mitraisme. Kamu bisa diam nggak farjahamu? Bisa ditutup dulu nggak farjahamu? Sekali lagi, mendingan dia keluar aja kalau nggak sopan. Kristen tidak meminjam ajarannya dari Mitraisme karena agama Kristen itu mendahului agama mistik Mitraik di dalam Kekaisaran Roma. Ini orang Kristen harus tahu sejarahnya ini kalau ditanya. Ya, kemudian penyembahan dewa matahari tadi itu ratusan tahun baru ada setelah orang-orang Kristen merayakan Natal. Sekarang kita lihat dulu Justin Martyr. Justin Martyr ini kira-kira hidup tahun 100 sampai 165 Masehi. Dia mengungkapkan hal ini. Yang ditiru oleh iblis jahat dalam agama misteri Mitras, memerintahkan hal yang sama untuk dilakukan. Karena roti dan secangkir air itu ditempatkan dengan mantra tertentu dalam ritus mistik orang yang sedang diinisiasi. Engkau dapat mengetahuinya atau engkau bisa belajar. Jadi Justin Martyr ya itu menulis di dalam bukunya The First Apology of Justin Martyr. Ini Ante-Nicene ya. Jadi sebelum Konsili Nikea, sebelum tahun 325. Ini Bapak Gereja kita Ante-Nicene ya, sebelum tahun 325. Dia sudah menulis bahwa Dewa Mitras ini itu adalah perayaan yang meniru-niru perayaan Natal kita. Ya, ini juga Anda bisa beli bukunya volume 1 halaman 185. Nah, kemudian sesungguhnya penetapan perayaan Natal tanggal 25 Desember oleh gereja kuno itu sudah ada lebih dahulu atau lebih tua daripada perayaan penyembahan Dewa Matahari. Di samping itu, kita mempunyai satu dokumen bersejarah yang namanya dokumen bersejarah Koptik ya, namanya Didascalia Apostolorum. Didascalia Apostolorum ini ditulis kira-kira tahun 189 Masehi, ya, atau juga kita sebut Apostolic Constitution. Didascalia Apostolorum dari Gereja Syria juga masih ada, ya, pada tahun 250 Masehi, dan kemudian ada banyak lagi bukti-bukti historis lainnya bahwa memang gereja Kristen mula-mula itu merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Selain itu, kita mempunyai juga tulisan Irenaeus. Irenaeus ini lahir kira-kira tahun 130 sampai 202 Masehi. Di dalam bukunya Adversus Heresies atau melawan para bidat pada tahun 180 Masehi, dia menuliskan bahwa berita kabar gembira kepada Maria ya bahwa atau pembuahan bayi Yesus itu terjadi pada tanggal 25 Maret. Kemudian ia disalibkan pada tanggal yang sama dengan mengaitkan kematiannya pada saat equinox dan kelahirannya 9 bulan kemudian pada saat solstice musim dingin. Jadi kalau kita hitung artinya 25 Desember ya. Kemudian Hippolytus dari Roma, ini tahun 170 sampai 235 Masehi. Makanya matamu dibuka, jangan umi kamu, jangan buta huruf. Lihat nggak itu? Iya, udah. Terus Hippolytus dari Roma tahun 170 sampai 235 Masehi, dia menulis di dalam komentarnya mengenai kitab Daniel, ya tahun 204, dia menyatakan hal yang serupa, yang sama. Dia mengatakan begini, untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging, itu terjadi ketika ia lahir di Bethlehem 8 hari sebelum bulan Januari.
artinya tanggal 25 Desember. Hari keempat ketika Agustus Kaisar Romawi dalam 42 tahun pemerintahannya. Tetapi dari Adam 5.500 itu hanya tahun. berdasarkan orang-orang yang ini. Berdasarkan Kemudian Alkitab kita yang mana? melihat Sextus Julius. Kamu makanya Berdasarkan Farjahamu Alkitab diam yang dulu, mana? aku belum selesai. Ini gua mute aja deh. Gua tendang lu ya. Terserah. Mulut lu kalau nggak bisa diam gua tendang lu, Farjah lu. Gua belum selesai bicara nih. Laki-laki kayak cewek lu. Mandi Kemudian udah kita melihat Sextus Julius Africanus. Ini salah satu sejarawan juga ya. Ini hidupnya kira-kira tahun 160 sampai 240 Masehi. Walau dia tidak berbicara mengenai adanya perayaan Natal, ia secara implisit menyatakan bahwa 25 Desember adalah tanggal kelahiran Kristus. Kemudian di dalam bukunya, Pornografia tahun 220, ia mengatakan bahwa dunia diciptakan pada tanggal 25 Maret berdasarkan kronologi Yahudi dan sejarah Kristen perdana. Ia mengatakan bahwa pada tanggal 25 Maret ini, Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia. Jadi ini sesuai dengan tulisan Irenaeus tadi ya, dan bapak-bapak gereja lainnya. Masa konsepsi dan hal ini membuat sense simbolis yang sempurna karena pada saat penjelmaan ini penciptaannya baru dimulai. Karena Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia sejak masa dia dikandung oleh perawan Maria. Hal ini berarti setelah 9 bulan Sang Firman Allah yang telah menjadi manusia itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ini dalam tulisan Sextus Julius Africanus. Nah, sekarang ini saya juga harusnya menjawab si Abdul Ahmad Kainama ya. Kalau Anda melihat tanggalan Yahudi itu dibagi dua. Ya, ada yang tanggalan sipil atau kalender sipil karena Tuhan itu merubah tanggal Yahudi bulan ke-7 itu menjadi bulan pertama ya, jadi Nisan bulan ke-7 atau bulan Aviv. Ini menjadi bulan pertama ketika mereka keluar dari Mesir ya, ini Keluaran 12. Jadi pada waktu Keluaran 12 Tuhan menyuruh Musa memimpin bangsa Israel, itu Tuhan mengganti tanggalannya. Nah, tanggalan yang kanan ini yang Anda lihat ini adalah tanggalan kalender yang kita sebut dengan kalender religius. Ya, agak nggak pas sama tanggalan kita. Kemudian dituliskan, sekarang kita mau melihat internal evidence-nya. Di Lukas 1 ayat 9 dikatakan gini nih, bahwa malaikat Gabriel itu menemui Maria di Nazaret untuk memberitakan kabar gembira akan lahirnya Kristus pada bulan ke-6 setelah kunjungannya kepada Imam Zakaria, yang juga memberitahukan akan lahirnya Yohanes Pembaptis. Jadi 6 bulan setelah malaikat Gabriel menemui Zakaria. Nah, sekarang kita lihat nih. Di Lukas 1 ayat 5 sampai 25, ini mengisahkan bahwa imam besar Zakaria itu berasal dari rombongan Abia. Dan dia mendapat giliran bertugas di Bait Allah di Yerusalem. Pada waktu itu bait suci yang kedua belum dihancurkan, ya. Nah, sekarang kita lihat siapa ini rombongan Abia, ini keturunan Lewi atau imam besar. Seperti kita lihat dicatat di dalam 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 18. Ini kita ngitung ya, ngitung tanggalannya nih. Ada 24 rombongan imam yang bertugas di Bait Allah, ya. Jadi Daud pada waktu itu membagi rombongan imam Lewi ini menjadi 24 rombongan, ya. Yang tiap 2 minggu sekali dia melayani di Bait Allah. Dan rombongan Abia ini termasuk rombongan yang ke-8. Anda bisa baca ini di dalam David H. Trent, Jewish New Testament Commentary, halaman 103. Nah, kalau kita lihat sekarang, Imam Zakaria ini termasuk keturunan Imam Lewi dari rombongan Abia yang pada waktu dia ditemui oleh malaikat ini, ya ampun, gue tendang aja ya. Gue kesel banget nih lama-lama nih sama cangkemnya si ini. Oh, jangan terlalu panjang. Keluarin. Biarkan aja. Keluarin. Keluarin. Coba Billy. Enggak, aku mau dia dikeluarin. Billy. Jadi host kemana sih? Gitu kok. Gimana sih caranya ngeluarin ini? Kalau lagi Gini aja, nggak usah dikeluarin, tapi mute-nya ini dikunci, udah. Di mute. Oke, udah, nggak bisa. Kunci. Ya udah aku kunci, nggak bisa lagi. Pak Billy gimana sih? Ya, aku paling nggak kuat tuh kalau ada laki-laki farjahanya kayak begitu. Kalau Aku itu. keluarin, ya. Cerewet, udah nggak punya pengetahuan, nanya kita lagi jelasin. Ini kan hitung tanggalan itu nggak gampang, teman-teman, ngerti nggak? Karena tidak secara eksplisit tanggal 25, tetapi kita ada dasarnya. Laki-laki mulut kayak si Fandi lagi. Sekarang kita lihat ya, Lukas 1 ayat 5 sampai. Sophie, aku udah bilang Pandi itu gelarnya itu dari aku, itu mulut pantat ayam.
Kalau si Juma itu namanya meriam bambu. Kalau si Umi Maksud aku dia Ripa tuh dengerin itu dulu gitu loh Pak iya, Erben. Ratu Orang kita lagi Ngerocos. jelasin hitung-hitungannya. Dia kan Iya, nggak oke, tahu oke. orang Yahudi seperti apa. Oke, Cerewet oke, oke. amat Lanjut, Bu, lanjut si lah. Pandi Abdul. Ya lanjut Bu, lanjut Bu. Selin orang. Jadi kita tahu ya bahwa pada waktu itu Imam Zakaria itu lagi bertugas di Bait Suci di Yerusalem ketika malaikat Gabriel menemuinya. Nah, dia ini ada di dalam rombongan Abia gitu loh. Ya. Nah, kalau kita melihat catatan di 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 18 itu kan ada 24 rombongan. Nah, sekarang kita ngitung nih. Kita bisa ngitung. Ya. Lukas dalam Injilnya ditulisnya mengatakan bahwa pada suatu saat Imam Zakaria dan rombongan Abia ini melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ini kan Lukas 1 ayat 5. Nah, keturunan imam besar Harun dibagi dalam 24 rombongan. Itu 1 Tawarik 24. 24 rombongan itu bertugas untuk menyelenggarakan ibadah dalam suatu rotasi sepanjang tahun, diatur sama Raja Daud pada waktu itu. Nah, setiap rombongan imam ini melayani 1 minggu di bait Allah 2 kali setahun. Ya, jadi selama 2 minggu mereka melayani setahun. Nah, rombongan Abia itu mendapatkan giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, ini adalah divisi yang dibagi oleh Raja Daud nih. Rombongan pertama Yoyarib, Yedidiyah, Harim, Seorim, Malkia dan sebagainya. Nah, Abia ini mendapatkan giliran minggu ke-8. Aduh, sorry. Ya. Dia ada rombongan Abia ini teman-teman. Ya, Anda nggak usah hafalin ya. Ini ada ya. Anda tinggal lihatkan aja videonya. Nah, lalu bagaimana siklus ini dimulai? Kan kita harus ngitung nih rombongan pertamanya kapan sehingga kita bisa ngitung dengan tepat kapan malaikat Gabriel ketemu sama Imam Zakaria ya. Nah, Yosef Fredis ini sangat yakin menyatakan bahwa rombongan imam pertama Yoyarib itu bertugas sepanjang waktu penghancuran Yerusalem pada hari ke-9 pada bulan Yahudi yang disebut bulan Av. Ini ada di dalam komentarnya halaman 312. Dari mana dia tahu? Dari catatan Flavius Josephus. Sekarang kita lihat. Nah, di antara rombongan imam yang pertama hingga ke-8, itu ada hari raya Rosh Hashanah, di mana semua imam itu bertugas bersama-sama. Dan hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Ya, ini seluruh rombongan imam itu bertugas bersama-sama pada hari raya ini, pada Rosh Hashanah dan pada Yom Kippur. Nah, kalau kita dihitung, maka rombongan Imam Abia yang bertugas ini pada minggu ke-9, ya 8 ditambah 1 hitungannya, terhitung dari minggu kedua bulan Av, yaitu minggu ketiga bulan Tisri, yaitu pada hari raya Sukkot. Ya. Sekarang, divisi Abia. Ini sangat-sangat pas kalau dikatakan malaikat Gabriel itu ketemu Zakaria sekitar tanggal 25 Maret tahun 5 sebelum Masehi. Nah, ini yang pertama kali disarankan oleh Uskup Chrysostom ya, Yohanes Chrysostomus. Ini adalah Uskup Konstantinopel. Ini dalam khotbahnya tahun 386 Masehi. Hitungannya gimana, teman-teman? Zakaria adalah seorang imam di dalam divisi Abia dan dipilih untuk masuk membakar dupa di Bait Allah di Lukas 1 dan malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya. Dan dia diberitahu bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dinamai Yohanes. Ini dia kemungkinan melayani selama hari raya Pondok Daun. Divisinya melayani tanggal 3 sampai 10 Oktober dari tahun 6 sebelum Masehi. Kemudian dia bergegas pulang. Putranya Yohanes Pembaptis akan segera dikandung. Waktu kehamilan Elizabeth dan kabar sukacita itu jatuh sekitar tanggal 25 Maret tahun 5 sebelum Masehi yang mengarah ke tanggal kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah catatan sejarah yang berdekatan mengenai kapan salah satu dari ke-24 rombongan imam bertugas. Kita harus melihat catatan Flavius Josephus, kemudian kita tarik mundur pada zaman Yesus. Dalam catatan sejarah sejaman mengenai hal itu kita temukan di dalam Megillot Ta'anit 29a dan Flavius Josephus. Selain berdasarkan pada dokumen-dokumen tertua dari bapak-bapak gereja mengenai penetapan perayaan-perayaan gerejawi. Yoyarib ini adalah rombongan pertama imam yang bertugas. Ya, Anda bisa lihat tadi ya, ini tadi saya sudah kasih ya, rombongan ke-8 itu adalah rombongan Abia, di sini imam besar Zakaria bertugas. Kemudian kita melihat catatan Flavius Josephus yang hidup tahun 37 sampai 100 Masehi. Dia seorang sejarawan Yahudi dan dalam tulisannya The War of the Jews volume 6 halaman 415 dan dokumen Megillot Ta'anit ya dalam kitab Gulungan Puasa
tepatnya Megillot Ta'anit 29a yang ditulis tahun 150 Masehi. Dokumen ini mencatat perkataan Rabbi Hose ben Halafta, ya, ini yang menulis cikal bakal Masoretic teks kita, ya, Rabbi Hose ben Halafta ini, ya. Pada sekitar tahun 150 Masehi atau 80 tahun setelah peristiwa penghancuran Bait Suci Yerusalem, kelompok imam yang bertugas pada saat bangunan ibadah itu dihancurkan tahun 70 Masehi itu dikatakan kelompok imam Yoyarib yang bertugas pada minggu kedua bulan Av, ya, tanggal 10, ya, tanggal 10 Masehi tepatnya, yaitu waktu penghancuran Bait Allah di Yerusalem pada tanggal 9 bulan Av, ya, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10. Nah, sekarang kalau pada waktu tahun 70 Masehi yang bertugas imam besarnya adalah kelompok Yoyarib, kita hitung mundur nih. Kita hitung mundur tadi karena kita sudah tahu jadwalnya. Karena penghancuran Bait Suci Yerusalem itu terjadi tanggal 9 dan tanggal 10, ya. Bulan Av tahun 70 Masehi, yaitu pada hari Sabat atau hari Sabtu. Berarti rombongan Yoyarib bertugas pada minggu yang dimulai tanggal 9 Av hingga tanggal 16 Av. Berdasarkan aturan antara tugas rombongan imam pertama dan ke-8 terdapat hari raya yang mengharuskan seluruh imam bertugas secara bersama-sama. Tadi kita lihat hari raya Rosh Hashanah, ini tahun barunya orang Yahudi, dan Yom Kippur, hari raya pendamaian. Dan jika Abia adalah rombongan imam ke-8, maka jadwal tugas rombongan imam Abia adalah minggu ke-8 tambah 1 minggu, berarti minggu ke-9. Minggu ke-9 dari sejak tanggal 9 sampai 16 bulan Av adalah tanggal 15 sampai 21 Tisri 3831, ini petanggalan Yahudi. Perhitungan jadwal rombongan Abia dengan berdasarkan informasi dari Talmud, Megillot Ta'anit 29a, ini sesuai dengan perhitungan yang didasarkan Injil Lukas tentang peristiwa di mana malaikat Gabriel mendatangi Imam Zakaria, memberitahukan bahwa dia akan memiliki putra pada hari raya sekitar hari raya Pondok Daun. Ini kelahiran Yohanes Pembaptis. Kesaksian Rabbi Hose ben Halafta tahun 150 Masehi bahwa jadwal tugas rombongan imam itu dimulai bulan Av, itu sesuai dengan indikasi yang dapat kita temukan di dalam kitab Esra 7 ayat 8 sampai 10. Divisi Abia ini juga mendukung konsepsi Yesus Kristus pada rahim Bunda Maria sekitar 25 Maret tahun 5 sebelum Masehi. Zakaria adalah seorang imam di divisi Abia dan dipilih untuk masuk membakar dupa di Bait Allah. Nah, dari rombongan Yoyarib tadi dihitung teman-teman, karena tiap minggu itu setiap 1 minggu kan berubah. Kemudian tiap tahun itu ada 2 hari Rosh Hashanah dan Yom Kippur tadi yang rombongannya bertugas bersama-sama. Itu ditarik mundur tuh. Dihitung mundur terus. Ya, itu kira-kira memang tanggal 25 Maret, ya, 6 bulan. Jadi Oktober itu Zakaria, malaikat Gabriel ketemu Zakaria kira-kira bulan Oktober. Kalau kita hitung dengan kalender Masehi kita sekarang. Kemudian Maret atau 6 bulan setelah Oktober, ya, Oktober berarti kan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu baru malaikat Gabriel 6 bulan setelah dia menemui Zakaria, 6 bulan kemudian dia baru menemui Maria, ya. Dan menurut catatan Bapak Gereja, tanggalnya adalah tanggal 25 Maret konsepsinya ini, ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, sehingga 9 bulan kemudian ada tanggal 25 Desember. Ya. Nah, oke, ya, pada waktu ada ketertarikan dalam kematian Herodes, kelahiran Yesus dan gerhana bulan, ini saya nggak usah kasih tahu, ya. Jadi kelahiran Yesus itu nggak pas tanggal 0 Masehi, ya. Kira-kira tanggal abad ke-4 atau abad ke-5 sebelum Masehi, ya. Perkiraan tahun kelahiran Yesus Kristus ini didasarkan pada pernyataan Flavius Josephus di dalam bukunya The Antiquities volume 17, ya. Bahwa ada gerhana bulan tidak lama setelah Herodes meninggal. Secara tradisional dianggap sebagai gerhana pada tanggal 4 Maret sebelum Masehi. Jadi Herodes Agung itu meninggal kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Yesus itu lahirnya sebelum Herodes Agung meninggal. Jadi sekitar tahun 5 sebelum Masehi. Kemudian Josephus menulis bahwa Herodes memerintah selama 37 tahun sejak pengangkatannya pada tahun 40 sebelum Masehi dan 34 tahun dari penaklukannya atas Yerusalem tahun 37 sebelum Masehi. Kemudian kita menggunakan apa yang disebut penghitungan kalender inklusif. Ini ngitungnya nggak gampang, ya, teman-teman, ya. Ada kalender inklusif dan ada eksklusif. Itu nanti kalau kita misalnya belajar kitab Tawarik atau Raja-Raja, nah baru pusingnya di situ tuh, ngitung tanggalan kalendernya kita cocokin. Itu pusing tuh, ya. Juga menempatkan kematian Herodes pada tahun 4 sebelum Masehi kalau kita hitung, ya. Selanjutnya kalau malaikat Gabriel menemui Maria untuk memberitahukan kelahiran Yesus 6 bulan sesudah kehamilan Elizabeth, maka kita temukan bahwa Maria mulai mengandung Yesus pada tanggal 15 Nisan. Di mana tanggal kelahiran Yesus Kristus dihitung dari sini nih, dari tanggal 15 Nisan, yaitu 9 bulan setelah, kalau kita convert 15 Nisan ini adalah 25 Maret.
maka akan jatuh kira-kira 25 Desember. Dan di dalam tradisi gereja tanggal 25 Maret ini sejak mula-mula memang dirayakan sebagai Annuntiatio Annuntiatio ya, Annuntio Christi atau kabar gembira kelahiran Kristus. Nah, itu sudah dirayakan di dalam gereja purba, dalam gereja ortodoks ya. Nah, ini adalah catatan sejarah dalam garis besar yang menjadi dasar bagi bapak-bapak gereja kuno untuk menghitung jatuhnya perayaan-perayaan gerejawi. Jadi Tuhan Yesus itu dilahirkan sebelum Herodes Agung wafat tahun 4 sebelum Masehi. Kematiannya sejalan dengan tulisan-tulisan Yosefus dan koin-koin Herodes dan para penggantinya. Kemungkinan tanggal kematian Herodes itu adalah hari di mana ia melarang berpuasa 7 Kislev atau tanggal 27 November pada tahun 4 sebelum Masehi. Penetapan 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan manipulasi orang Kristen abad modern atau meniru-niru tadi ya perayaan pagan dewa matahari, melainkan fakta yang sudah tertulis dalam dokumen-dokumen gereja purba dan juga didukung, saya setuju dengan pendapatnya Berita Wahyu ya, ini sesuai dengan hari raya Hanukkah atau hari raya terang ya. Nah, tetapi kemudian ini di dalam dikatakan begini, tetapi siapa yang dapat mengingat tanggal 25 Desember pada kalender Romawi yang baru dibuat hanya digunakan oleh orang Romawi. Hari raya cahaya atau hari raya Hanukkah itu selalu jatuh pada tanggal 25 Kislev. Ya, dan pada tahun Yahudi 3757 hari itu bertepatan dengan 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Ya, jadi saya percaya sekali Yesus lahir pada hari raya Hanukkah. Ya, jadi saya dalam hal ini pandangan saya sejalan dengan Berita Wahyu. Ya, kemudian nomor 1017. Udah dengar? Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik tentang sejarah Maulid. Apakah Udah dengar suaranya? Sudah. Oke, aku liatin dulu dari siapa nih namanya nih, Ustadz siapa nih? Baru nanti aku liatin apa kata Yasir Kadi ya. Tolong ceritakan tentang sejarah Maulid. Apakah Maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bagaimana dengan Islam yang banyak polemikus Muslim? Usil dia tidak mengimani Kristen tapi ngerecokin Kristen dengan berbagai tulisan dan kata-kata cacian makian, nyerangin Kristen. Ini kelompok-kelompok usil, ahlul usil wal jamaah. Sekarang saya tanya, data kami yang Kristen tanggal Natal 1 tanggal dari yang tertua sampai abad pertama 1 tanggal 25 Desember. Bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan maulidnya Muhammad? Apakah ada catatan sejarah para sahabat-sahabat Muhammad merayakan mauludan? Tolong dijawab. Apakah
generasi kedua pasca Muhammad, zamannya para tabi'in, ada yang merayakan maulidnya Muhammad? Tolong dijawab. Kamu kan kelompok yang usil loh, suka nyerang agama lain, kita tidak ada urusan sama kalian, kamu kok selalu ngusil orang-orang Kristen. Tolong dijawab, bagaimana dengan kalian? Apakah punya tradisi seperti Kristen? Abad pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, satu tanggal. Apakah di generasi ketiga, pasca zamannya tabi'in, zamannya tabi'at tabain, apakah ada perayaan Maulid Muhammad di generasi ketiganya Islam? Tidak ada. Catatan sejarah perayaan Maulid dan Islam itu menurut tulisan-tulisan Islam sendiri baru dirayakan 5 abad pasca kematian Muhammad. Bukan dari kelompok Islam yang benar, tapi kelompok bidat. Ini loh faktanya. Kalian tuh hanya suka menyerang kekristenan, tapi lupa ngaca. Sukanya mencaci maki, membuat fatwa, jangan mengucapkan Natal. Intinya selalu menyerang dan menimbulkan pertentangan. Yang dulu antara agama itu bisa rukun, saya di kampung tuh biasa mengirim makanan, ucapan Natal ke tetangga yang merayakan puasa, biasa ngirim megengan, kirim makanan di saat mau bulan puasa tuh kirim makanan itu biasa. Tapi kalian membuat friksi dan konflik di antara masyarakat dengan caranya salah satunya ngusilin tentang perayaan-perayaan Kristen. Lah urusanmu apa coba sama Kristen? Kok perayaan-perayaan Kristen kamu usili? Ini yang saya bilang ada sesuatu yang kelainan, ini kelompok kelainan. Perayaan tentang Maulid Muhammad yang dilakukan baru di abad 5 ke 6 itu perayaan bid'ah Islam. Ada satu buku, saya nggak ulas, saya cuma memberikan garis besarnya. Salahuddin Ayyubi yang menaklukkan Yerusalem, dia melarang keras, menutup, menghentikan semua perayaan Maulid karena itu perayaan bid'ah. Benarkah Salahuddin Al-Ayyubi merayakan Maulid Nabi? Tidak. Di dalam buku ini dia jelaskan malah sebaliknya. Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan kota Yerusalem, dia melarang, menghentikan perayaan bid'ah yang baru dilaksanakan di abad 5, 500 tahun pasca Muhammad. Itu perayaan bid'ah Islam. Buku yang kedua yang saya berikan sedikit kutipannya. Adakah Maulid Muhammad? Makanya tadi saya tanya, bagaimana dengan Islam? Apakah para sahabat-sahabat Muhammad sudah merayakan kelahirannya Muhammad? Karena para sahabat Muhammad hidup sejaman dengan Muhammad, paling tahu tentang Muhammad. Ada enggak? Enggak ada. Generasi kedua, tabi'in. Apakah ada kelompok tabi'in di zaman tabi'in yang merayakan Maulid dan Muhammad? Tidak ada. Abad pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada yang merayakan kelahiran Muhammad. Baru orang-orang Muslim di abad ke-5 dan ke-6 yang dikategorikan oleh Islam sendiri sebagai kelompok aliran sesat, mereka lah yang baru merayakan kelahiran Muhammad 500 tahun, 600 tahun pasca Muhammad. Ini. Nih, Abu Syama menyebutkan bahwa Ubaid Al-Qadah adalah orang yang pertama kali mengadakan upacara peringatan Maulid Nabi dan orang yang pertama kali membuat bid'ah hasanah pada zamannya. Orang yang pertama kali mengadakan upacara tersebut di Al-Mausil adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Mala. Kemudian diikuti oleh penduduk negeri Irbal di Irak. Bukan berarti bahwa penduduk negeri Irbal adalah yang pertama kali mengadakan upacara peringatan Maulid, bukan. Dia yang mengadakan di Irbal pertama kali. Asyuyuti di dalam kitabnya yang berjudul Husnul Maksud fi Amal Al-Maulid menegaskan, orang yang pertama kali mengadakan peringatan Hari Maulid Nabi adalah penduduk Irbal, Raja Agung Abu Sa'id Kaukaburi bin Zainuddin Ali bin Bakitin, seorang raja negeri Amjad. Ini yang di halaman 31. Halaman 32-nya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Usaid berkata, bid'ah peringatan Maulid Nabi Muhammad pertama kali diadakan oleh Abu Sa'id Kaukaburi pada abad ke-6 Hijriyah. 600 tahun pasca kematian Muhammad, baru pertama kali orang Islam merayakan Maulid Muhammad. Ini pun dikatakan sebagai kelompok bid'ah. Dan tanggalnya pun berbeda-beda. Baru kemudian hari baru dibuat penyeragaman tanggal Maulid. Ini loh fakta sejarahnya. Jadi ya, jangan ngerecokin hari rayanya agama lain. Kita berbeda ya, tidak masalah. Tapi daripada kamu ngusilin agama Kristen, menyerang agama Kristen, lebih baik kamu jangan ngurusin agama orang lain. Lebih enak mana? Kalau kamu puasa, kirim makanan, kami merayakan atau kami kirim makanan, kan lebih enak, rukun, tidak saling menyerang. Nah, kelompok-kelompok polemikus Muslim ini yang kurang kerjaan, dan kelompok yang usil, ahlul usil wal jamaah. Ya, tolong kalian ngaca sendiri bahwa malah di dalam Islam lah perayaan kelahiran Muhammad itu adalah perayaan yang tidak memiliki tradisi sejak abad pertama Hijriah. Apakah ini boleh tidak boleh? Saya tidak mau ngomong, ini bukan urusan saya. Saya hanya membacakan fakta sejarah Maulid Muhammad seperti ini. Yang mengatakan boleh Maulid silakan. Yang mau antar makanan ke rumah saya, terima kasih, saya terima. Saya merayakan Natal, saya kirim makanan ke kalian, ya silakan, terimalah.
makanan yang saya kirimkan ke kalian. Kan lebih enak begitu, toleransi, saling guyup, saling berbagi. Ya, demikian kajian malam hari ini. Suaranya tadi. Bagus, bagus. Hah, kedengeran nggak suaranya Pak Graciano? Bagus. Jelas Bu, jelas. Jelas ya, lu jangan ngerecokin hari raya Natal ya, suka-suka kita. Kalau ngiri bilang bosku. Oke, sekian dan terima kasih atas presentasinya. Next, Abdul berikutnya. Pasien selanjutnya. Berarti nggak ada di hadis itu ya Bu ya? Maulid. Nggak ada. Baik di dalam Quran maupun hadis nggak ada. Itu hanya ada di dalam sirah atau biografi dan itu juga nggak dirayakan. Tadi kan dengarkan perayaannya baru berapa ratus tahun setelah Hijriah. Kalau kita lihat Yasir Qadhi pun, Yasir Qadhi melakukan ada beberapa perbedaan pendapat kapan lahirnya Muhammad. Itu karena melalui kesepakatan ulama aja itu. Aku belum edit videonya Yasir Qadhi sih, nanti aku masukin, mungkin aku akan buat videonya dan menjawab Natal ini secara lebih komprehensif ya. Berarti tanggal Maulid itu mereka katakan itu dari tahun baru Hijriah itu. Bid'ah itu. Maksudnya bukan berarti tidak benar itu. Nggak benar. Mereka nggak Muhammad. sepakat. Nggak benar. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal itu Ibn Ishaq, tetapi di dalam sirah-sirah lainnya dikatakan ada yang tanggal 10, ada yang tanggal macam-macam, tanggalnya beda-beda. Itu karena kesepakatan kaum ulama aja, tapi nggak ada yang tahu dengan pasti kapan. Karena tidak Lebih parah dalam mereka Quran dong maupun ya, hadis. berarti sebenarnya. Lebih parah mereka. Ketahuan belangnya ini Bu. Parahnya karena ngurusin hari raya kita. Selumbar di mata Ahli usil. orang ahli dilihat, usil berjemaah. kalau di mata dia nggak dilihat. Wah, kebetulan ada Sadi nih Bu. Ini masih mau dilanjut nggak Bu live-nya? Lanjut ya. Fendi-nya silakan mana aja. Fendi? Fendi-nya? Tapi tadi nanti mungkin aku keluar. bikin videonya ya supaya teman-teman bisa menjawab tuh nggak hitungannya bagaimana supaya lebih komprehensif ya. Jadi kalau ditanya tinggal tunjukin aja videonya Sofiato gitu ya. Iya betul. Keren. Tuhan memberkati. Mas Pandi nih, tantangan dari Jason. Biasa, Jason itu lebih baik nantangin aja. Tapi nantang yang santun. Santuy, bos. Bu Sopi, ini dilanjut nggak nih live-nya? Lanjut aja. Lanjut aja. Oh iya nih. Mana nih? Halo, Muslimnya nih. Udah keluar Ada Pandinya ya? Pandi udah keluar ya? pendebat. Nggak, dia Nggak, bisa ini sinyal ada- begitu kalau Sadi. Tapi kalau si Fadi ini parah banget, belum selesai jawab dia ngomong belum selesai. Aku heran ya sama mereka kadang-kadang minta jawaban, tapi kan kita penjelasan, apalagi kalau ngitung tanggal mereka nggak tahu kan kita mesti jelasin supaya jelas gitu loh. Jangan nanya berulang-ulang nanya lagi. Nah, Dia, Bu, dia ini ada sebenarnya yang pengen lebih jawab heran, tapi Bu. takut dijawab, Bu. Ini ada yang lebih heran nih Bu. Pendebat nomor 1 juga nih. Sadi Muhammad. Silakan tepuk tangan. Sadi, Lok. Sadi, Ya, halo. jangan ketawa. Lok. Tadi, Iya. lu pengen rumah nggak? Rumah gua mau gue ini, mau gue kasihin ke kamu, Sadi. Mau kasih apa? Mau Kasihan. saya wakafkan rumah saya buat kamu. Tapi kamu harus bisa Jawab jawab. apa? Di zaman mana? Nanti saya bisa jawab. Nanti bisa Mbak Tepati itu. janji. Serius nih, saksinya banyak. Ini serius nih rumah saya. Oke, Saya jadi bisa gelandangan. saya tuntut Tapi saya mau nanti. wakafkan buat kamu. Tapi kamu harus bisa jawab. Iya. Itu syaratnya. Kamu tunjukkan dalilnya yang jelas pada zaman mana Isa itu hidup menurut Al-Quran. Awas ya, kalau kamu nggak bisa jawab, nanti kamu jatuhnya ahistoris loh. Itu konsekuensinya. Berani? Rumah saya hilang, Pada kalau zaman kamu sanggup jawab. Tapi kalau kamu tidak sanggup jawab, berarti Al-Quran ahis. Lu jawab aja sendiri. Silakan, berani nggak? Tantangan nih dari Jason Melvino. Karena saya mengutip, maaf ya, saya cuma mengutip Profesor Dr. Quraisy Shihab yang mengatakan
tanpa sejarah, tanpa kebenaran. Dilanjut oleh Ustadz Yahya Waloni, tanpa sejarah, tanpa kebenaran. Maka saya menuntut sejarah di dalam Al-Quran bahwa pada zaman mana Isa itu hidup sesuai dengan dalil Al-Quran, tanpa sejarah, tanpa kebenaran. Hati-hati. Silakan tadi rumah saya kamu kasih buat kamu dah, buat jadi gelandangan, serius. Ini urusannya keluarga saya, keluarga besar saya. Kamu jawab, saya kasih buat kamu. Ayo tunjukkan kehebatanmu, Sadi. Aduh. Kan Nabi Isa lahir pada masa Raja Herodes Romawi di Palestina tahun 1 SE. Menurut Al-Quran, menurut keimanan yang kamu. merupakan anak Imran yang kemudian diasuh oleh Anak Imran Zakaria salah alaihi Toil. salam. Imran itu 1500 tahun sebelum Masehi. Imran menurut Anda itu beda. Imran menurut Al-Quran Itu salah itu beda. sejarah. Imran itu bapaknya Musa, Harun dan Miriam. Ya, Miriam saudaranya Harun itu bukan Maryam ibunya Yesus. Keliru lo. Mau aja lo dibohongin. Hari gini masih mau dibohongin lo. Lalu Haleluya, rumah saya aman. Aman ya, rumah saya aman ya. Belum bisa jawab dia. Sadi gini aja. Aman berarti ya rumah saya. Jadi begini, Sadi, saya bantuin aja kamu, Sadi. Jadi kamu harusnya jangan nunjukin ilmu kamu, mendingan kamu bertanya lah, biar nggak dipertanyakan yang sulit-sulit sama kamu. Kan kamu itu kan ilmunya masih di bawah menurut saudara-saudara kamu yang di Zoom. Nah, mulai sekarang biar berilmu, kamu bertanya dulu lah, tanpa membantah. Ayo, tanya aja dulu. Silakan, Sadi. Ayo, Sadi. Waduh. Tanyain aja dulu dia Nanti merayakan dulu Maulid, pelanggan dasarnya saya. apa? Nanti kalau saya ngomong, nanti kamu kira saya itu tidak beretika. Nah, Ya, kamu dia lagi sudah jualin diberi hati pulsa. loh. Masih mau melawan juga kamu. Sudah dikasih hati, mau melawan juga. Kamu punya ilmu apa? Nggak apa-apa lah. Kasihan dia. Dia seumur hidup belum pernah dengar Injil soalnya. Kampungnya aja nggak ada satupun orang Kristen loh. Dia sama sekali belum pernah mendengar Injil keselamatan. Yang dia dengar tuh Injil palsu. Menurut Sadi, Muhammad lahir tanggal berapa? Jadi pertanyaan daripada Jason belum bisa dijawab ya. Berarti nggak bisa Sadi menjawab. Waduh. Sudah mau pertanyaan nomor 2 ini, Sadi. Haleluya. Rumah saya aman berarti ya, masih aman ya. Puji Tuhan. Ayo, Sadi. Bisa nggak kamu jawab, Sadi? Kalau nggak bisa, menyerahlah atau mendengarlah. Jangan menantang, terus nggak punya ilmu. Jadi begini, Jason. Mereka itu dilarang masuk ke Zoom Kristen karena mereka dianggap tidak berilmu. Tetapi memang terbukti memang nggak punya ilmu. Hanya pingin berdebat kusir. Cobalah kalau berdebat, bawa data, tunjukin data yang valid. Yang kemarin aja yang merasa paling hebat si More, nunjukin data yang nomor 2, bukan yang asli. Gimana itu sama Pak Kasih Sejati saya lihat. Ya Pak, Reski? Iya. Reski ya? Iya. Wah, Reski saya senang. Reski, kalau kau nonton, saya masih ingat kau mengatakan bahwa Allah itu hasil terjemahan orang Kristen. Saya senang banget pernyataanmu. Itu saya sangat bangga ya berdebat denganmu dengan memperlihatkan bahwa kamu menyatakan bahwa Allah itu lafadznya yang termaktub ditulis oleh orang Kristen. Terima kasih ya Reski. More Reski top, Marco top pokoknya. Itu katanya dia sekolah ilmu perbandingan di Timur Tengah sana. Jadi kayaknya dia sangat luar biasa. Iya. Bukunya aja satu buku 1,5 juta, bro. Woi, keren tuh orang. Nah. Bukunya Erben berapa? Paling nggak sampai 200.000. Waduh. Kalau dia mah 1,5 juta. Kalau kita, Dombil, kita ini bukunya fotokopian.
Iya, cuma dia 1,5 juta, bro. Jadi begini Harus Domba. akui jempol loh. Dari awal dalam mereka memang paling jago lah membuat iklan. Iya, bro. Yang bukan profesor panggil profesor, ya aja. Aduh. Jadi ya udahlah. Kan enak ngomong sama orang tinggi-tinggi tuh enak. Oh iya. Jadi sekali-sekali disentuh gitu jatuhnya sakit kali. Bu Sopi kok logonya nggak kelihatan Bu Sopi? Apa? Halo. Logonya nggak kelihatan Bu Sopi. Halo, Logo. halo Pak Sodi. Ya, halo. Oh iya, tunggu, aku mau nanya sama Ibu Sopi. Ibu Sopi, kalau ada yang pakai logonya Ibu Sopi, gimana tanggapan Ibu Sopi? Oh, gua lempar. Dikik ya teman-teman. Kalau ada yang pakai logo Bu Sopi, apapun alasannya dikik ya. Kok heran lo banyak yang suka co-host ya. logo gue. Ibu banyak fans memang. Kalau saya boleh tanya enggak? Ya oke, kita ikut Ibu. Siap Bro Apiang. Saya boleh tanya enggak? Cara masang logonya gimana ya ini dari laptop? Oh, Pasang di logo. screenshot dulu. Halo, Itu Bang bisa kan? Mbak Kristen boleh tanya enggak? Boleh. Aduh. Kamu itu kayak ibu-ibu Masih- dikit lah lagi masih ngobrol ngomong bentar. kita. Iya, Oke, masih sudah ngobrol kalau bentar begitu lah, nanti Pak. saya Sabar. masuk. Ya. Tadi disuruh nggak mau, sekarang lagi ngobrol orang. Dari tadi disuruh. Ya udah tanya lo Iya, tanya. Kan saya lagi layani pelanggan saya. Jangan seperti kemarin kalau saya open mic nanti dikira tidak beretika. Oh Oke, iya deh, iya Sadi. betul loh. Sadi. Itu. Ya, kasih tahu dong. Oke, Karena Sadi. ajaran dalam Islam itu berakhlak mulialah kepada orang. Hormatilah orang yang lebih tua darimu, sayangilah ya orang yang lebih kecil darimu. Itu adalah ajaran Islam. Di dalam Al-Quran juga mengatakan ya, Allah tidak melarang kamu berbuat adil kepada orang-orang yang memerangimu. Itu firman Allah di dalam Seperti yang Al-Quran. kukatakan tuh Mbak. 5 bulan. Selamat puasa di 5 bulan ya. Pokoknya semua. itu di luar Kalau di 300 dalam ayat. ajaran Kristen tidak ada seperti itu. Dia hanya menyuruh, Yesus itu menyuruh di dalam Lukas, bencilah orang tuamu, ibu bapakmu, dan istrimu. Ya, baru engkau datang kepadaku. Itu bukan bentuk ajaran kasih, tapi itu bentuk ajaran kebencian. Masa Jadi, kalau penggalan leher mereka dimanapun kamu menjumpai mereka tuh kebencian apa enggak? Hah? Kamu disuruh penggal leher dimanapun kamu menjumpai orang kafir tuh, kemudian barang siapa mengganti agamanya bunuhlah dia itu menurutnya ya ajaran kasih dengar nggak? ya. Orang Islam ya bisa seperti itu ada alasannya ya. Kecuali sekarang orang-orang Kristen, orang kafir Mana itu boleh orang melarang membunuh orang kita lain di karena dalam perbedaan menghalang-halang agama. kita di dalam agama, Tadi- baru boleh seperti itu. Tadi, Coba sekarang Kalau orang sebuktinya boleh ya. membunuh orang lain, sebentar, kalau kamu boleh membunuh orang lain karena murtad, meninggalkan agamanya, maka hukummu itu sudah diterapkan di semua negara-negara. Oke, Hukum itu tapi sekarang ditolak. buktinya Boleh ya, aku sesuai orang yang dengan murtad HAM. di Indonesia ada yang dibunuh atau enggak? Ya, ada yang dibunuh atau enggak? Kan Sadi. sudah Karena ada. Indonesia kan bukan Ya, negara Sadi. Islam, tidak menerapkan Nah hukum itu syariat kok. makanya Iya. ya, makanya ya kita itu harus menerapkan ajaran kasih Sadi. Kok ya di makanya? dalam Karena Islam. Islammu nggak Ya. diterapin di sini. Boleh aku ngomong Makanya 1 300 menit? ayat itu kan mau dikeluarkan. Pak Sadi. Dikeluarkan bagaimana? Ya tidak ada di Sadi. dalam ayat Al-Quran itu akan dikeluarkan. Pak Sadi. Sadi, Mau- mic-nya aku dibetulin mau- dulu Sadi. Suaranya Mau ngomong cempreng, Sadi. nih. Pak Mic-nya Sadi. dibetulin dulu Sadi. Kalau ada umat Islam yang lebih percaya sama bapaknya daripada sunnah
dari Nabi gimana? Keluar dulu ya. Oh iya Bu Sofi. Ya Bu, ya. Sadi mic-nya dibetulin Kalau dulu ya umat Sadi. Islam tidak mengikuti sunnah Nabi, gimana? Lebih percaya sama ibunya. Diam kau. Masalah ngomong aja. Pikirlah sama ajaranmu.